Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bertemu di dalam Kompas Iman Hosana, konten pembinaan Iman Hosana. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, apakah orang Kristen harus selalu memberi kepada orang yang meminta? Sekali lagi saya ulangi, apakah orang Kristen harus selalu memberi kepada orang yang meminta? Pertanyaan ini muncul dari sebuah ayat yang ada di dalam kitab Injil. Secara khusus saya mengambil dari Matius pasal 5 ayat ke-42. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 1 yang berbunyi demikian. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berkhotbah di bukit. Sebuah khotbah yang sangat terkenal sekali dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita membaca ayat tadi, dikatakan di sana kita harus memberi kepada orang yang meminta kepada kita dan tidak menolak orang yang ingin meminjam dari kita. Apakah memang ayat ini memerintahkan kita untuk selalu memberi kepada orang yang meminta dan memberi pinjaman kepada orang yang ingin meminjam dari kita? Sebagian jemaat, khusus orang-orang Kristen, merasa ayat ini cukup memberatkan karena mereka mengalami ada begitu banyak orang yang datang kepada mereka untuk meminta dan juga untuk meminjam. Mereka bukan tidak pernah memberi atau tidak pernah meminjamkan. Mereka sudah berusaha melihat situasi orang lain yang kesulitan, mereka membantu, mereka meminjamkan, mereka memberi. Tetapi yang jadi masalah, sekali mereka memberi, orang terus-menerus datang untuk meminta kepada mereka, orang terus-menerus datang untuk meminjam kepada mereka, sampai akhirnya orang Kristen yang memberi tersebut, yang meminjamkan tersebut, merasa dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan ada sebagian orang Kristen yang akhirnya merasa sangat terganggu dalam hidup mereka karena orang hanya datang untuk meminta, untuk meminjam kepada mereka. Karena itulah kita hari ini akan membahas apakah memang Tuhan Yesus memerintahkan orang Kristen untuk selalu memberi kepada orang yang meminta dan meminjamkan kepada orang yang ingin meminjam dari orang Kristen. Menurut para ahli Alkitab, Bapak Ibu sekalian, ayat Matius 5 ayat 42 tersebut tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Kalau ditafsirkan secara harafiah, dipahami secara harafiah, maka orang-orang Kristen akan tidak punya apa-apa untuk menafkahi keluarganya. Orang Kristen pasti tidak akan punya harta benda untuk diri mereka sendiri. Karena kalau memang orang Kristen harus selalu memberi, harus selalu meminjamkan kepada orang lain, maka semua harta bendanya akan habis untuk orang lain. Sedangkan kita ingat perintah Tuhan Yesus, perintah di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita pun sebagai orang Kristen harus menafkahi keluarga kita sendiri. Kita harus memperhatikan keluarga kita sendiri. Kalau kita tidak menafkahi keluarga kita sendiri, maka kita dikatakan lebih buruk daripada orang-orang yang tidak percaya. Yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Jika Matius 5 ayat 42 tidak memaksa kita, tidak mengharuskan kita untuk selalu memberi kepada orang yang meminta, atau memberi pinjaman kepada orang yang ingin meminjam dari orang Kristen, lalu apa makna dari Matius 5 ayat 42?
Para ahli Alkitab mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa ayat ini harus kita mengerti, harus kita pahami, harus kita tafsirkan berdasarkan konteksnya. Nah, di dalam Matius pasal 5 kita melihat konteks khotbah Tuhan Yesus itu adalah mengenai penggenapan daripada hukum Taurat. Hukum Taurat yang lama mengajarkan balas dendam. Hukum Taurat yang lama mengajarkan untuk berbuat yang sama seperti yang musuh kita perbuat kepada kita. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, pukul ganti pukul. Nah, Tuhan Yesus ingin mengajak orang-orang percaya supaya pada waktu ada musuh menyakiti kita, melukai kita, kita pun bisa tetap memberi yang baik kepada mereka, tetap bisa mengasihi mereka. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, pada waktu ayat Matius 5 ayat 42 kita mengerti, kita harus mengerti. Itu bukan satu perintah langsung supaya kita selalu memberi. Tapi kita harus mengerti bahwa ada masanya pada waktu seseorang yang mungkin telah melukai kita, menyakiti perasaan kita, yang berbuat tidak baik kepada kita, kita harus mengampuni, memaafkan. Bahkan mungkin pada waktu dia memerlukan pertolongan, kita bisa menunjukkan kasih kita, menunjukkan kebaikan kita sebagai orang percaya kepada dia dengan memberi yang dia perlukan. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, tentu kita perlu bijaksana pada waktu kita memberi. Jangan sampai dia memang kesulitan dan kita memang punya kelebihan, kita membantu, lalu akhirnya kita diperalat. Setiap kali dia datang meminta kepada kita, meminjam dari kita. Bukan hanya satu orang, akhirnya begitu banyak orang datang untuk meminjam kepada kita. Pada waktu hal demikian terjadi, maka kita sendiri yang akan mengalami kesulitan. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti ayat ini bahwa perintah memberi kepada orang yang meminta itu sebenarnya lebih luas. Bukan dalam arti harfiah langsung kita memberi kepada orang yang meminta. Kalau kita tidak memberi, kita seakan-akan merasa bersalah. Kita seakan-akan menjadi orang yang berdosa. Tapi kita memberi dalam arti pada waktu kita bisa memberi. Dan kita tahu orang tersebut waktu kita memberi, dia akan melihat Kristus. Maka kita bisa memberi dia. Perlu hikmat bijaksana pada waktu kita memberi. Belakangan ini di berita media sosial saya melihat ya sebuah video yang cukup viral. Ini menceritakan tentang seorang pengemis, seorang peminta-minta di jalan. Jadi setiap hari pengemis ini di satu persimpangan jalan dia meminta-minta kepada orang yang lewat, baik itu di mobil, baik itu mungkin orang yang berjalan kaki. Nah, menarik sekali di video itu dikatakan bahwa pada siang hari dia berprofesi sebagai pengemis, meminta-minta, mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Tetapi pada waktu malam harinya pengemis ini berpesta dari uang hasil dia meminta-minta. Dia menggunakannya untuk berkaraoke, dia menggunakannya untuk minum minuman keras dan melakukan segala hal-hal yang dia sukai. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa jika kita hanya memberi dan memberi saja, tidak dengan bijaksana, kita mungkin bisa jatuh, diperalat, dimanfaatkan oleh orang lain. Bukan untuk dia memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi untuk dia melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang buruk, hal-hal yang hanya memuaskan hawa nafsunya, bukan untuk kebutuhan hidupnya yang sehari-hari. Karena itu, marilah kita semua sebagai orang-orang Kristen memahami ayat ini dengan tepat
Bukan berarti kita harus selalu memberi dan selalu meminjam, tapi kita perlu bijaksana pada waktu kita memberi, pada waktu kita meminjamkan barang kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.